Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizkia Maulana dengan nomor induk mahasiswa 23010401099. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah video yang berisi tentang paparan mind mapping mata kuliah ilmu dakwah dengan tujuan sebagai ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Pada kali ini saya akan mengupas 7 poin dalam ilmu dakwah, antara lain ialah landasan ilmu ontologis, epistemologi dan aksiologis dakwah, kemudian relasi ilmu dakwah dengan ilmu lainnya, paradigma ilmu dakwah, macam-macam model pendekatan, media, dan metode dakwah, aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini, faktor hidayah dalam dakwah, dan efek dakwah dan tahapan-tahapan perubahan perilaku mad'u. Oke, yang pertama landasan dakwah. Di sini landasan dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah ontologis. Kata ontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang artinya ilmu. Ontologi ialah ilmu tentang yang ada. Ontologi sendiri adalah teori tentang ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jadi, ontologis adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan. Ontologis meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inherent dengan pengetahuan yang tidak terlepas dari persepsi kita tentang apa dan bagaimana ilmu itu. Oke, yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya adalah teori. Teori ini menyelidiki tentang keaslian pengetahuan, struktur, metode, dan validalitas pengetahuan. Mengenai epistemologi dakwah secara keilmuan menyangkut hal yang berkenan dengan hakikat, landasan, batas-batas keilmuannya termasuk di dalamnya pengetahuan ilmiah dan persoalan ilmiah yang dapat diuji. Yang menjadi batasan tegas mainstream dasar dalam keilmuan dakwah di sini adalah dakwah sebagai kebenaran ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas persoalan tentang apa dan bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologis. Aksiologis adalah teori tentang nilai. Dalam kaitannya dengan ilmu dakwah yang secara etimologis berarti adalah panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran teologis Islam. Maka, nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Kriteria tersebut mencangkup sejauh mana dakwah memiliki argumen atas struktur yang jelas dari ilmu yang menyampaikan dan mengajak orang untuk mengakui kebenaran teologis tertentu.
Kejelasan struktural menjadi sangat penting karena kebenaran yang hendak disampaikan oleh ilmu dakwah pada dasarnya merupakan kebenaran transendental yang sering tidak terjangkau oleh sudut pandang ilmiah yang secara mayoritas dianut oleh ilmuwan itu sendiri. Poin berikutnya adalah relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Antara lain ialah ilmu dakwah dengan ilmu ajaran Islam, ilmu dakwah dengan ilmu sosial, ilmu dakwah dengan ilmu logika, ilmu dakwah dengan ilmu sains, ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi, dan lainnya. Peran ilmu bantu tersebut dalam praktek dakwah adalah sebagai sarana, alat, ataupun media untuk menyampaikan dakwah. Sehingga maksud dan tujuan dakwah tersampaikan secara baik dan benar kepada mad'u. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantunya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, paradigma ilmu dakwah. Paradigma dakwah menunjuk pada konsep atau bagan pemikiran, cara pandang, pola pikir, asumsi-asumsi atau kacamata yang harus dipakai oleh para dai dalam melaksanakan dakwah. Kemudian, dalam perkembangannya dakwah terbagi dalam beberapa paradigma. Di antaranya adalah paradigma dakwah tamkin. Dakwah tamkin berupa proses transformasi ajaran Islam ke dalam pemberdayaan umat. Bentuk dakwah tamkin Islam berisikan pemberdayaan sumber daya insani atau SDI, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, dakwah ini disebut pula sebagai ilmu perkembangan masyarakat Islam. Kemudian paradigma dakwah struktural. Dakwah struktural adalah kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Dakwah struktural juga bisa dikatakan sebagai proses dakwah yang mengedepankan pada poros dan fungsi struktural di masyarakat. Dakwah struktural tidak berawal dari inspirasi agen. Dalam terminologi sosiologi, melainkan kuasa sistem yang diproduk untuk mengatur masyarakat bawah. Sebagai sebuah pendekatan dalam menjalankan kewajiban dakwah, dakwah struktural dipahami sebagai pendekatan yang formal dan terstruktur serta mengikuti sistem yang berlaku sesuai aturan dan norma yang ada di dalam bidang tertentu. Terakhir, paradigma dakwah kultural. Dakwah kultural adalah dakwah yang menggunakan alat sosial budaya untuk membangun moral masyarakat melalui kultur mereka. Hal ini dimaknai bahwa dakwah siogyanya mendahulukan habitus dan ritus yang lebih dulu ada dibandingkan dengan tawaran konsep yang akan diindoktrinisasikan terhadap masyarakat. Berikutnya, macam-macam dakwah. Yang pertama adalah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilakukan dengan tanpa adanya persiapan. Kemudian berikutnya dakwah ammah. Dakwah ammah adalah dakwah dengan media lisan. Biasanya dakwah ini ditunjukkan kepada orang banyak dengan tujuan untuk menanamkan pengaruh pada suatu kelompok. Berikutnya dakwah bilisan. Dakwah bilisan adalah berdakwah melalui lisan, seperti pada ceramah atau khutbah dengan secara langsung sehingga terjalinnya
suatu interaksi antara dai dan mad'u dakwah. Yang terakhir, dakwah bitadwin. Dakwah bitadwin adalah berdakwah melalui media tulisan. Dakwah bitadwin ini merupakan cara yang efektif dengan cara menerbitkan kitab, majalah ataupun artikel dan lain sebagainya. Dakwah dengan jenis ini sangat baik karena tidak akan mudah musnah oleh waktu. Berikutnya metode dakwah. Metode dakwah terbagi menjadi berbagai macam. Di antaranya yaitu metode bil hikmah. Metode bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek atau mad'u dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasakan adanya paksaan, tekanan maupun konflik. Berikutnya, metode al-mau'izah al-hasanah. Metode ini merupakan metode berdakwah dengan nasihat yang baik atau ucapan yang lembut yang berarti jauh dari kekejaman, agresi, serta keegoisan. Berikutnya, metode dakwah mujadalah bi allati hiya ahsan adalah berdakwah dengan bertukar pikiran. Salah satu contohnya adalah dengan berdialog. Nah, berdialog dengan cara yang baik. Tentu saja, dengan arah diskusi yang baik itu bentuk diskusi yang dilandasi dengan penggunaan bahasa yang baik. Model dakwah. Model dakwah berisi tentang informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan mempelajari fenomena sistem, yang bisa juga suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk sederhana dari kondisi fenomena dakwah. Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara atau metode yang digunakan oleh seorang dai atau pendakwah dalam menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada masyarakat. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks, audiens, dan tujuan dakwah. Beberapa pendekatan dakwah yang umum digunakan melibatkan aspek-aspek sebagai berikut. Beberapa contohnya adalah pendekatan sosial. Contoh dari pendekatan sosial adalah pelayanan masyarakat. Dengan pelayanan masyarakat, kita dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat. Contoh lainnya adalah pengentasan kemiskinan, yaitu berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi sosial. Selanjutnya, pendekatan media. Contoh dari pendekatan media adalah penggunaan media massa. Nah, dengan adanya media massa, kita dapat menyebarkan pesan-pesan dakwah melalui media seperti televisi, radio, dan internet. Kemudian contoh lainnya yaitu dengan pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan platform digital dan sosial media untuk menyebarkan informasi agama. Media dakwah. Media dakwah merupakan alat atau perantara untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada mad'u atau penerima dakwah. Beberapa contoh diantaranya adalah menggunakan radio dan televisi, menggunakan media cetak. Nah, media cetak ini seperti pamflet dan brosur ya. Kemudian menggunakan media digital dan sosial. Nah, pada media digital dan sosial ini adalah contoh media dakwah pada masa kini. Contohnya ialah seperti menggunakan sosial media kayak Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Pada poin berikutnya adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah pada masa kini. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya dai, ada mad'u atau mitra dakwah, dan madah atau materi dakwah. Nah,
pada sumber daya dai sendiri ini banyak aspek-aspek yang menjadi problematika dakwah. Oke, contohnya seperti pengetahuan agama para dai, keterampilan para dai dalam berkomunikasi, kemudian bahan dakwahnya para dai, sumber daya keuangan dai, teknologi informasi, kemudian keterlibatan komunitas dan kemampuan adaptasi dari para dai. Nah, teknologi informasi dan kemampuan adaptasi dai inilah yang menjadi salah satu problematika terbesar bagi para dai, yang terutama para dai yang berasal dari gen milenial. Teknologi informasi zaman sekarang ini berkembang sangat pesat, sedangkan para dai yang berasal dari gen milenial, mereka lebih suka berdakwah dengan cara face to face, ya seperti ceramah dan lain-lain. Sedangkan anak-anak zaman sekarang ya, itu lebih suka berdakwah dengan melalui sosial media seperti melalui YouTube dan lain-lain. Nah, oke, kemudian ada mitra dakwah atau mad'u. Mitra dakwah adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu maupun kelompok, baik yang beragama Islam maupun yang non beragama Islam. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa mad'u ini adalah keseluruhan umat manusia tanpa adanya memandang agama, ras, dan suku yang akan menerima pesan dakwah dari dai. Kemudian mad'u sendiri beragam ya. Mad'u ini ada yang dari segi usia, dari segi pendidikan, segi ekonomi, segi psikologis, dan dari segi demografis. Selanjutnya ada materi dakwah atau madah. Madah adalah istilah yang dapat merujuk pada bahan atau materi dakwah. Materi dakwah yang mencakup segala bentuk pesan, informasi, atau materi yang digunakan oleh para pendakwah atau penceramah untuk menyampaikan ajaran agama Islam dan mengajak untuk meningkatkan pemahaman dan keimanan mereka. Materi dakwah ini dapat disampaikan dalam berbagai jenis bentuk, termasuk ceramah, khutbah, tulisan, rekaman audio atau video, dan lain sebagainya. Kemudian sumber materi dakwah. Sumber materi dakwah dapat diambil dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun materi dakwah yang diambil bukan dari Al-Quran dan hadis atau pendapat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendapat para ulama, hasil penelitian ilmiah, kisah dan pengalaman teladan, berita dan peristiwa, karya sastra, karya seni. Untuk itu, pengembangan materi dakwah mencakup seluruh budaya Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pada poin berikutnya ada faktor hidayah dalam dakwah. Hidayah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sangatlah berharga sebab tidak semua orang yang dapat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhasil memperoleh hidayah merupakan orang yang sangatlah beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang belum berhasil memperoleh hidayah merupakan orang yang sangatlah merugi. Ya, berikutnya ada macam-macam hidayah. Yang pertama ada hidayah ilhami, yaitu adalah hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Tidak hanya manusia, tapi jin, hewan, dan tumbuhan pun termasuk. Berikutnya ada hidayah hawasi. Hidayah hawasi adalah hidayah yang membuat makhluk Allah mampu memberikan reaksi atau rangsangan atas
sebuah peristiwa dengan baik. Dengan kata lain, hidayah hawasi adalah hidayah panca indera. Berikutnya, hidayah akil. Hidayah akil atau akal merupakan hidayah yang Allah berikan khusus hanya kepada manusia. Yang terakhir ada hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah yang menjadikan manusia untuk menjadikan agama sebagai panduan hidup. Kemudian ada hidayah dari berbagai konversi agama. Dapat diartikan sebagai proses perpindahan agama ke agama lain. Salah satu faktor konversi agama adalah hidayah. Berikut contoh kasus konversi agama ke agama Islam yang berfaktorkan karena hidayah. Contohnya ialah pada peperangan Israel dan Palestina. Pada peperangan Israel dan Palestina, Israel sangat banyak membuat kejahatan perang sehingga mata dunia terbuka dengan perilaku atau kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Contohnya adalah beberapa saat waktu lalu saya ada membaca berita bahwa karena serangan Israel ke Palestina di Gaza membuat dorongan minat masuk Islam di Spanyol. Poin berikutnya adalah efek dakwah dan tahapan-tahapan perubahan perilaku mad'u. Persuasi dakwah. Persuasi dakwah adalah usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun tingkah laku seseorang. Dapat dilakukan dengan cara persuasif, yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang, sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, tahapan perubahan perilaku. Menurut Majdi Hilali, setiap perubahan perilaku melewati 3 tahapan besar, yaitu akal, hati, dan hawa nafsu. Akal. Jika pemikiran manusia bersumber dari perasaan dan berpusat pada hati, maka yang menggerakkan perasaan itu adalah pikiran. Selanjutnya, 3 aspek pada diri mitra dakwah. Yang pertama, ada efek kognitif. Efek kognitif adalah efek yang muncul pada mitra dakwah atau mad'u setelah mendapatkan pesan-pesan dakwah secara informatif. Efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mitra dakwah tentang isi pesan yang diterimanya. Kedua, ada efek afektif. Efek afektif adalah efek yang ditimbulkan melalui sikap. Seorang mitra dakwah akan menunjukkan reaksinya ketika mendapat pesan-pesan dakwah dengan cara menolak atau menerima. Yang terakhir, yang 3, efek behavioral. Efek behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya. Bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah atau da'i.
Berikutnya, efek evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah merupakan proses pengumpulan dan menganalisis informasi tentang efektivitas kegiatan dakwah yang telah atau sedang dilakukan. Efek dari suatu tahapan atau keseluruhan program kegiatan dakwah dengan melaksanakan evaluasi kegiatan dakwah dai secara individu ataupun lembaga, bisa mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dakwah yang telah dilakukan ataupun yang sedang dilakukan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.